Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 2140007, semester 2, Prodi PGSD kelas D. Pada video kali ini saya akan membuat video presentase atau video pembelajaran mengenai model-model dalam pembelajaran IPS. Baik, yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai pengertian model-model pembelajaran IPS di SD. Model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan dalam suatu kegiatan. Dalam pengertian ini, model juga dapat diartikan sebagai barang atau benda tiruan yang dari tempat kita hidup. Dalam uraian selanjutnya, kita juga dapat mengartikan model digunakan untuk menunjukkan pengertian yang pertama, yaitu sebagai kerangka konseptual. Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pembelajaran suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan di sini juga konsep dapat diartikan sebagai kumpulan fakta-fakta yang memiliki internalisasi kuat satu sama lain sehingga membentuk suatu pengertian yang bulat. Atau dalam rumusan yang sederhana, konsep dapat diartikan sebagai suatu bayangan, pikiran, atau tanggapan yang bulat tentang sesuatu atau tentang kegiatan yang sedang akan dilakukan. Dalam makalah atau video pembelajaran saya ini ada 4 model pembelajaran. Yang pertama ada model kooperatif, yang kedua ada model drawing, yang ketiga ada model inquiry, dan yang keempat model lecturing. Dan berikutnya pengertian dari 4 model tersebut, yaitu yang pertama model kooperatif. Model kooperatif ini menjelaskan bahwa suatu model pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerja, semua dalam mencapai suatu hasil yang optimal dan belajar dalam pembelajaran. Di sini yang berarti dalam model ini siswa juga memiliki peran penting dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk menciptakan hasil yang baik untuk sebuah pembelajaran. Dan yang kedua tadi model drawing. Model drawing ini memiliki pengertian atau memiliki arti yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar dan membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Dalam model ini berarti di sini dalam kegiatan belajar ini memiliki peran atau memiliki suatu aktivitas yang dapat mengembangkan atau membangkitkan semangat siswa atau seorang guru memberi motivasi kepada si siswa. Yang ketiga, model inquiry yaitu model pembelajaran yang dapat mengembangkan aktivitas
belajar siswa sehingga proses dan hasil belajar siswa lebih baik. Di sini berarti guru berperan untuk bagaimana cara untuk siswa mendapat pengembangan pola pikir. Yang keempat, model lecturing, yaitu pada hakikatnya model ini memberikan pelajaran dengan cara atau dengan jalan ceramah. Di sini siswa berperan sebagai pembicara atau pemberi ceramah dan bertujuan bagaimana agar si siswa tersebut mendapat contohan atau tiruan secara langsung untuk dapat dimanfaatkannya sebagai bahan pembelajaran bagi si anak. Dan dalam model lecturing tadi ada metode pembelajaran, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini misal si guru memberi pertanyaan kepada si siswa dan langsung dijawab oleh seorang siswa, atau bagi siswa yang di kelas berperan sebagai penjawab. Terus model atau metode diskusi. Metode diskusi ini guru memberi bahan untuk sebagai bahan diskusi siswa. Dan metode penguasaan yaitu pemberian tugas yang diberikan oleh si guru dan si siswa akan mengumpulkan tugas tersebut kepada si guru. Dan metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini guru membagi beberapa kelompok siswa dalam kelas tersebut untuk menjalani proses pembelajaran. Dan juga ada metode demonstrasi, simulasi, dan sosial drama. Metode simulasi ini misal pengulangan pembelajaran atau memberikan sebuah seperti kisi-kisi untuk sebagai bahan pembelajaran siswa untuk kedepannya. Dan sosial drama. Sosial drama ini memiliki, misal si guru membuat pembelajaran yang bersosial atau memiliki keakraban begitu dalam atau membentuk sebuah drama. Dan mungkin itu saja presentasi dari makalah model-model pembelajaran IPS dari saya. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.